Bepom, Bu. Oh, tapi cocok gimana dong? Apa saya juga pakai. Oh iya, Ibu juga pakai Bepom. Berarti salesnya ngasih aja gitu. Emang langganan berarti? Enggak mau dinawarin. Oh, emang nawarin. Karena dokter juga pakai. Dokternya juga kadang-kadang kita kena ke dokternya juga tetap ikan pakai merkuri. Itu kayak panas terus kayak agak-agak gatel gremet cekit-cekit gitulah. Hasil sampling ini ditemukan 16 item kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang karena bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker dan juga gangguan fungsi hati dan kanker hati. Baru-baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan sejumlah produk kosmetik yang beredar mengandung bahan berbahaya. Kami juga menemukan beberapa produk kosmetik yang ada di pasaran mengandung bahan terlarang. Seberapa bahayakah bahan terlarang ini bagi penggunanya? Simak liputannya di Target. Terkait temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Bahwa dari hasil sampling ini ditemukan 16 item kosmetik. Tren penambahan bahan dilarang atau berbahaya ini masih didominasi oleh pewarna merah K3, merah K10, dan Sudan 3. Pada 4 Oktober lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menarik 16 produk kosmetik dalam negeri mengandung bahan berbahaya karsinogenik dari peredaran. Padahal produk-produk tersebut sebenarnya telah terdaftar di BPOM. Selain itu, 46 produk kosmetik tanpa izin alias ilegal asal luar negeri yang mengandung bahan terlarang juga telah ditarik dari pasaran. Dan hasil laporan dari Otoritas Pengawasan Obat dan Makanan negara lain, sebanyak 46 item produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya tersebut. Temuan ini merupakan rangkaian hasil pemeriksaan BPOM terhadap produk-produk kosmetik yang beredar di pasaran selama setahun terakhir. Jumlah total produk yang telah ditarik BPOM cukup fantastis, mencapai 1 juta produk. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, ini periode 2021 sampai dengan Agustus 2020 diperoleh dari sarana konvensional yaitu 1 juta pieces produk dengan nilai sebesar 34,4 miliar. Salah satu produk kosmetik yang ditarik dari peredaran adalah Madam G, milik seorang publik figur Gisela Anastasia. Mewakili pihak Madam G, Giselle mengakui 3 produknya terdeteksi mengandung bahan berbahaya. Nah, ditemukan turunan kandungan warna berbahaya pada 3 SKU dari 900 lebih barang yang kita daftarkan, kita produksi. Sudah ditindaklanjuti dengan adanya sanksi administrasi, salah satunya berupa penarikan dan juga pengusahaan pada seluruh barang tersebut. Permintaan konsumen terhadap kosmetik tak ada habisnya. Tak heran jika berbagai produk kosmetik dari dalam dan luar negeri membanjiri pasaran. Sayangnya, di antara produk-produk kosmetik tersebut, ada kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tak sedikit yang jadi korbannya. Seperti yang pernah dialami Bilkis Zahra, perempuan 20-an tahun asal Depok, Jawa Barat. Pengalaman pahitnya terjadi saat masih SMA. Saat ia pertama kali membeli produk kosmetik tanpa merek dari temannya.
Waktu itu lagi masih SMA kelas 2 kalau nggak salah. Nah terus teman aku ada nawarin, aku kan bingung kan mau pakai skincare apa nih. Tuh udah gitu harganya cuma 100.000 2 krim, day cream sama night cream gitu. Nah terus ya udahlah aku beli, ya udahlah coba aja dulu lah gitu. Nah pas aku coba udah habis produknya bener jadi glowing, terus jadi putih kayak gitu kan. Terus noda hitam juga jadi hilang. Namun tak lama, Bilkis merasakan kulit wajahnya terasa panas dan memerah. Waktu awal-awal tuh kayak panas, terus kayak agak-agak gatel, gremet, cekit-cekit gitulah gitu. Terus abis itu setelah cuci muka misalnya abis pakai krim malam kan pagi-paginya kan kayak langsung kayak lengket gitu kan. Pokoknya pas yang kedua itu langsung parah banget mukaku. Di Kudus, Jawa Tengah, kejadian serupa juga pernah dirasakan Alvina. Saat masih duduk di bangku SMK, ia pernah membeli krim pemutih dari temannya. Alvina tergiur klaim produk ini ampuh mencerahkan wajah. Dulu aku beli harganya sekitar 20 ribuan itu dapat satu aja. Terus baru pertama kali pemakaian udah kelihatan kayak hasilnya emang putih, glowing. Terus selang semingguan malah jadi jerawatan. Sama seperti Bilkis, Alvina membeli produk kosmetik tanpa merek, juga tidak mencantumkan izin edar BPOM. Di tulisnya itu nggak ada sama sekali BPOM-nya, segelnya nggak ada, cuma bener-bener kayak wadah krim polosan aja, nggak ada nama-namanya. Kasus peredaran kosmetik bermasalah juga terjadi di sejumlah daerah. Akhir Juli lalu, petugas Balai POM Gorontalo menyita belasan ribu kosmetik tak berizin. Penindakan dilakukan terhadap puluhan toko di Kabupaten Gorontalo dan Bualemo. Dari hasil kami melakukan penerimaan kosmetik ilegal dari pasar, ada total sebanyak 14.000 pieces. Dari total 680 jenis kosmetik yang tanpa izin edar yang beredar, yang kami temukan di 3 kabupaten kota. Di kosmetik ini kami duga yang pasti adalah produk yang tanpa izin edar. Namun untuk memastikan kandungan berbahayanya akan kami uji ulang kembali yang kami duga mengandung hidroquinon, asam benzoat, dan kandungan logam merkuri. Sebelumnya pada awal April, pihak Balai Besar POM Bandung menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Ribuan kosmetik tanpa izin edar dan obat tradisional senilai 1 miliar rupiah diamankan. Meski pihak berwenang beberapa kali mengungkap kasusnya, tapi peredaran kosmetik ilegal dan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya masih terus terjadi. Berarti belum BPOM, Bu? Oh, tapi cocok gimana dong? Oh iya, Ibu juga pakai AM. Iya, belum BPOM. Berarti salesnya ngasih aja gitu. Emang langganan berarti? Oh, emang nawarin. Karena dokter juga pakai. Dokternya juga kadang-kadang kita kena ke dokternya juga tetap dikasih pakai merkuri. Kasus kosmetik bermasalah biasanya tak lepas dari persoalan legalitas produksi, izin edar, produk palsu hingga kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya. Kasus-kasusnya pun sudah ada sejak lama dan terus berulang hingga kini. Produk obat dan makanan, termasuk dalam hal ini kosmetik, sebelum masuk diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia, itu wajib mempunyai izin edar. Artinya dengan memiliki izin edar sudah melalui penilaian keamanan, manfaat, dan juga mutunya. Guna mengetahui peredaran kosmetik ilegal alias tidak memiliki izin dari Badan POM, kami akan mendatangi salah satu pusat perbelanjaan kosmetik di Bilangan, Jakarta Barat. Mari kita buktikan. Berarti belum BPOM, Bu? Oh, tapi
Cocok gimana dong? Apa saya juga pakai. Oh iya, ibu juga pakai AN. Iya, belum BPOM. Berarti salesnya ngasih aja gitu. Emang langganan berarti? Enggak, mau dinawarin. Oh, emang nawarin. Karena dokter juga pakai. Dokternya juga kadang-kadang kita kena ke dokternya juga tetap ikan pakai merkuri. Kemasannya mau Dia harus bisa beli yang ini ya, satu paket ya? Iya, harus satu set. Satu set ini berapa? Iya, ada toner, ada sabun, krem. Ya nggak bisa cuma kremnya doang ya? Bel Ada yang 80, ada yang nggak tergantung, ada yang 45, ada yang 50. Di sini kami menemukan beberapa produk kosmetik dalam kemasan tanpa merek dan tidak mencantumkan izin edar BPOM. Berikutnya kami menuju toko kosmetik lain guna menelusuri keberadaan sejumlah merek kosmetik yang telah dinyatakan berbahaya oleh BPOM. Kalau AC dulu masuk. Nah, masuk apa sih kalau sini sih? Dari beberapa pusat perbelanjaan yang kami datangi, kami tidak menemukan satupun kosmetik yang dikategorikan berbahaya oleh BPOM. Namun, di salah satu tempat kami menemukan sebuah produk ilegal tanpa merek. Untuk mengetahui kandungannya, kami akan membawanya ke laboratorium. Kami membawa 2 produk kosmetik pencerah wajah, yakni krim siang dan krim malam. Kami mendaftarkan kedua produk kosmetik tersebut untuk mengetahui kandungan merkuri di dalamnya. Dalam kemasan kosmetik ini, si produsen hanya mencantumkan manfaat produk, tanpa ada keterangan kandungan apa saja di dalamnya. Setelah menunggu beberapa saat, hasil pengujian pun keluar. Dan benar saja, kedua produk kosmetik tersebut mengandung merkuri melebihi ketentuan BPOM. Mbak, berarti ini udah positif ya mengandung merkuri gitu ya? Iya. Berarti ini hasilnya berapa banyak nih yang dikandung nih Mbak? Ini kan krim pagi dan krim malam. Betul. Jadi ini ada 2 sampel. Untuk merkurinya untuk krim pagi ada sekitar 3.000 mg per kilo, sementara untuk yang krim malam 5.000 mg per kilo. Oke. Di mana batasannya itu sesuai peraturan maksimal hanya 1 mg per kilo. 1 miligram tapi ini 3.000. Betul. Jadi jauh banget ya dari batas maksimum yang diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi memang apakah merkuri ini diperbolehkan gitu Mbak di dalam ini? Di dalam suatu produk kosmetik diperbolehkan tapi dengan ambang batas 1. Betul. Ambang batas Jadi di situ dinyatakan memang merkuri adalah senyawa beracun berbahaya yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun masih ada ambang batas yang diperkenankan, yaitu maksimal 1 mg per kilogram. Jika produk kosmetik ini digunakan secara terus-menerus, kandungan merkurinya dapat memicu kanker. Jadi merkuri ini adalah salah satu logam berat yang sifatnya beracun dan karsinogenik. Dia menjadi pemicu kanker jika dipakai secara terus-menerus dan terakumulasi, terkumpul di dalam tubuh dalam jumlah batas tertentu. Kalau untuk gatal atau efek kalau misalnya dipakai di badan tuh bagaimana Mbak? Ya, kalau memang diaplikasikannya terus-menerus itu bisa menyebabkan ruam, lalu juga perubahan warna kulit, dan sensitivitas kulitnya menurun terhadap infeksi bakteri. Selain itu, BPOM juga menyebut bahwa bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam produk kosmetik dapat menyebabkan penyakit berbahaya lainnya. Kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang sebetulnya peruntukannya digunakan untuk pewarna tekstil, pewarna cat, ya, kain dan sebagainya, karena bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker dan juga gangguan fungsi hati dan kanker hati. Dampak paling ringan penggunaan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya adalah kulit terasa gatal hingga serasa terbakar, seperti yang dirasakan Bilkis dan Alvina. Terus sama kayak rada panas, terus emang ada agak kemerahan gitu juga gitu. Aku
Jadi takut malahan untuk pakai skincare. Jadi setelah aku lepas itu aku nggak cocok, udah aku biarin aja, aku paling maskeran pakai yang herbal aja kayak gitu. Terus kayak gitu kayak nggak ke dokter krim muka lagi gitu, soalnya takut gitu. Kelihatan kayak putih, kayak glowing. Ya, terus saya pakai lagi tapi kok malah jadi breakout. Terus begitu saya stop pemakaian sampai sekarang udah nggak pakai. Lantas, apa yang bisa dilakukan konsumen jika mengalami kerugian akibat memakai suatu produk kosmetik? Untuk pengecekannya sangat mudah, bisa dicek, bisa di-scan barcode-nya, atau hubungi di Halo BPOM 15533. Pertama itu sertifikat dari BPOM ya, kandungannya, baru dari brand sih. Sesuai kebutuhan kulit sih. Di YouTube kan, nah pas nonton reviewnya pun kan biasanya mereka itu akan ngasih tahu ingredientsnya apa. Sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang produk yang akan dibelinya. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Bukan itu saja, tapi utuh. Jadi tidak informasi secara sepotong-sepotong. Jadi konsumen adalah punya hak untuk bertanya, dan pelaku usaha berkewajiban untuk menjelaskan ketika ditanya. Misalnya, apakah produk ini produk yang sudah terregistrasi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau belum? Selain itu, sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen, masyarakat juga dijamin oleh beberapa undang-undang saat menggunakan suatu produk. Rujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan, itu adalah barang baik kosmetik yang kemudian tidak mencantumkan izin edar. Memang undang-undang ini masih memberikan satu kewenangan kepada Badan POM yang sangat luar biasa tinggi untuk menjamin itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu tentang perlindungan konsumen, di dalam pasal 62 itu pelanggaran terhadap hak konsumen. Konsumen yang tidak diinfokan mengenai isi atau kandungan dari bahan kosmetik yang diedarkan gitu ya, apalagi kalau itu mengandung bahan berbahaya. Agar tidak tertipu menggunakan produk kosmetik bermasalah, ada beberapa tips yang bisa Anda praktekkan sebelum memutuskan membeli kosmetik. Pertama, periksa bahan kandungan pada kemasan produk. Sesuaikan dengan jenis kulit Anda. Pastikan produk tersebut memiliki nomor registrasi Badan POM. Terakhir, periksalah validitas nomor registrasi yang tercantum pada kemasan. Cara mengeceknya mudah. Buka website Badan POM, lalu masukkan nomor registrasi yang tertera, atau Anda bisa langsung memindai barcode pada kemasan produk kosmetik. Dan jika mengetahui ada praktek pembuatan kosmetik ilegal di sekitar Anda, jangan segan menghubungi call center BPOM 15533. Sebagai tanggung jawab komponen masyarakat, juga apabila menemukan yang mencurigakan terkait kegiatan produksi atau peredaran, maka bisa melaporkan kepada Badan POM. Keamanan menggunakan produk kosmetik sebenarnya kembali pada kebiasaan tiap konsumen. Seorang pembeli perlu berhati-hati dan teliti agar tidak menyesal di kemudian hari. Ya, semoga sih yang bikin krim itu nggak memproduksi banyak-banyak ya, karena kasihan gitu yang lain kan. Semoga aja yang nyiptain itu krim-krim itu ya hilang lah gitu, nggak usah lagi gitu. Ya harapannya supaya menuntas kayak krim-krim yang dijual di pasaran nggak diberedarkan lagi. Harus diperhatikan cara izin BPOM-nya supaya tidak ada korban-korban banyak di luar sana yang bisa membuat wajahnya rusak dengan adanya krim-krim pasaran yang tidak BPOM. Ingin tampil menarik menggunakan kosmetik? Silakan. Namun Anda mesti berhati-hati jangan sampai menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dilarang.
Sebelum membeli, pastikan produk tersebut sudah terdaftar di Badan POM dan biasakan mengecek kandungan komposisi yang terdapat dalam kemasan produk.